Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Dongwon Throne of Cell episode 34 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 22 Desember 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Cell episode 34 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 33 sebelumnya, kita diperlihatkan Lin Xin yang tidak mau satu grup dengan Chai mencoba menukarkan bola ungunya kepada dua bestie Duan Yi dan Jia Huo. Yang mana dengan jurus 1000 penjilat dan rayuan mautnya, ia mulai mengompori Duan Yi dan Jia Huo dengan memberitahu mereka berdua bahwa bola ungu yang dipegangnya merupakan salah satu grup yang berisikan para pejuang terlemah yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah memenangkan kompetisi. Saat ia meminta kedua bestie ini untuk menukar bola yang mereka miliki dengan bola ungunya. Awalnya Duan Yi dan Jia Huo menolak tawaran dari Lin Xin karena mereka beralasan tujuan mereka mengikuti kompetisi ini hanya untuk mencari penantang terkuat, bukan penantang tercupu. Tetapi karena Lin Xin terus merayu mereka dengan mengatakan bahwa bola ungunya juga menyimpan prajurit terkuat di bumi dari kuil assassin yang bahkan paladin seperti Sui Peng cukup menyeganinya. Ini mengejutkan duo bestie ini serta mereka tampak sedikit tertarik untuk melawan gadis tunanetra seperti Chai saat mereka berdua segera berebut menukarkan bola mereka dengan bola ungu Lin Xin. Serta hal ini juga memancing perselisihan di antara mereka yang membuat baku hantam adalah jalan satu-satunya. Yang pada dasarnya ketika mereka berdua akan menukar bola mereka kepada Lin Xin, secara mengejutkan Lin Xin tiba-tiba datang serta mengunci bola ungu yang dimiliki Lin Xin. Diiringi dengan habisnya waktu pengundian, saat Lin Xin yang melihat ini tampak marah kepada Lin Xin serta mengejeknya dengan sebutan kepala leci. Tetapi setelah melihat Chai datang dari kejauhan, ia langsung mengalihkan perhatiannya kepada Hao Chen dengan terus memuji ketampanannya. Serta pada saat yang sama, ia juga mengingatkan Hao Chen tentang janji mereka berdua untuk memilihnya jika ia masuk 3 besar dalam kompetisi pemburu iblis. Long兄弟，没想起来还有要事在身，我先走一步了。现在开始宣读抽签结。 Pertandingan pertama kompetisi pemburu iblis pun dimulai dengan mempertemukan Hao Chen melawan Xing Xuan yang berasal dari kuil assassin. Yang mana mengetahui lawannya adalah Hao Chen, Xing Xuan langsung terkejut plus terkena mental saat ia merasa susah payah menghindari Chai ketemu ayangnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah wasit mengumumkan peraturan pertandingan, pertarungan Hao Chen dan Xing Xuan pun dimulai saat Xing Xuan segera mengeluarkan sayap angin pertahanannya. Serta pada saat yang sama, ia terus menyerang Hao Chen secara barbar. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xing Xuan terus menyerang Hao Chen secara barbar dengan sayap angin pertahanannya, sosoknya dengan kecepatan kilat bergerak di sisi kiri punggung Hao Chen saat dua belati hitam muncul di kedua tangannya, serta masing-masing dari belati itu menargetkan langsung ke arah punggung serta leher Hao Chen. Tetapi pada saat yang sama, saat dalam sepersekian detik belati itu akan menancap ke anggota tubuh Hao Chen tiba-tiba bergerak dengan cepat serta melangkah ke depan untuk dengan cepat membalikan tubuhnya menghadap Xing Xuan yang saat ini ada di punggungnya. Sehingga pada saat yang sama, ketika belati dari Xing Xuan akan menusuknya, itu segera meleset ke arah punggung baju jirannya. Saat serangan dari belati itu hanya menghasilkan percikan di baju jirannya tanpa sedikit pun mengenai tubuhnya. Dan setelah menghindari serangan Xing Xuan dengan baju jirannya, pusat gravitasi Hao Chen tidak goyah sedikit pun saat ia mengeluarkan keterampilan perisai cahaya yang segera bersinar kuat. Sehingga pada saat yang sama, ketika perisai cahaya itu langsung melebar ke depan, itu berubah menjadi perisai besar yang langsung menghantam Xing Xuan. Serta pada saat yang sama, Xing Xuan yang melihat serangan Hao Chen ini pun langsung terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasi Hao Chen saat ini sudah berada di langkah 5. Yang pada dasarnya saat ia masih terus memikirkan tentang kultivasi Hao Chen ini, ia segera fokus dengan tubuhnya memancarkan energi spiritual saat dua belati di tangan yang melesat dengan kecepatan rendah dan langsung menusuk perisai cahaya Hao Chen.
Namun demikian, kedua belah hati Xing Xuan tampaknya kalah saing dengan perisai cahaya Hao Chen saat dengan suara dentuman logam, tubuhnya terpental mundur cukup jauh setelah hantaman kedua serangan itu. Tetapi pada saat yang sama, ia tampaknya masih cukup kuat saat ia segera mengambil kesempatan untuk melompat pergi tanpa mengalami cedera sedikit pun. Sehingga pada saat yang sama, Hao Chen yang melihat Xing Xuan dengan panik melompat pergi ini pun tampaknya tidak tinggal diam, serta tubuhnya meluncur dengan serangan sambaran petir langsung membidik Xing Xuan saat bila yang terbuat dari cahaya emas segera diluncurkan ke arahnya. Sontak serangan yang diluncurkan Hao Chen ini pun membuat Xing Xuan merasa panik saat ia berpikir jika saja ia terkena serangan Hao Chen ini, kemungkinan dirinya akan bonyok serta baku hantam pun akan berakhir. Sehingga pada saat yang sama, saat ia masih memikirkan hal ini, ia tanpa basa-basi segera mengulurkan tangan kirinya saat sayap angin pertahanannya perlahan muncul, serta pada saat yang sama mengandalkan kemampuan sayap pertahanannya yang sangat cepat, ia menghindari serangan Hao Chen yang terus meluncur ke arahnya, yang pada dasarnya setelah kedua kakinya mendarat di tanah mencoba menghindari serangan Hao Chen, ia langsung menghilang di balik pilar batu. Sehingga pada saat yang sama, wajah Hao Chen yang melihat Xing Xuan menghilang di balik pilar batu ini pun langsung terheran-heran. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak segera mengejar dan menyerang. Sebaliknya kakinya berhenti dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya, menunjukkan gestur pertahanan. Melihat Hao Chen lagi-lagi terdiam menunjukkan gestur pertahanan, Xing Xuan yang bersembunyi di balik pilar batu perlahan mulai berpikir bahwa dirinya kemungkinan tidak bisa secara langsung melawan Hao Chen. Tetapi pada saat yang sama, ia merasa dirinya kemungkinan masih memiliki peluang tipis untuk memenangkan pertarungan melawan Hao Chen dengan cara menggunakan teknik mode menghilang. Sehingga pada saat yang sama, setelah memikirkan hal ini, Xing Xuan memutuskan untuk tidak keluar serta tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Hao Chen secara barbar saat ia berbalik kembali ke arah yang berlawanan, berdiri di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun. Serta pada saat yang sama, Hao Chen yang sedari tadi tidak menemukan batang hidung Xing Xuan ini pun tampaknya tidak sedikit pun merasa panik karena tidak menemukan lokasinya, melainkan ia hanya terus mempertahankan kondisi pertahanannya serta juga perlahan menutup kedua matanya. Dan setelah Hao Chen masih menutup matanya serta Xing Xuan menghilang tak tahu rimbanya, seluruh arena stadion langsung tenggelam dalam keheningan yang membagongkan. Tetapi pada saat yang sama, pengawas baku hantam tampaknya tidak berniat menghentikan pertarungan membagongkan semacam ini, melainkan ia terus mengkanjutkan pertarungan sembari menatap Hao Chen yang menurutnya sedang mempersiapkan sebuah rencana. Yang pada dasarnya saat pengawas pertandingan masih memikirkan hal ini, Xing Xuan yang terus mengumpat sedari tadi pun juga terus mengamati tindakan Hao Chen saat ia merasa pasrah dengan keadaan ini serta tidak punya pilihan lain untuk bersembunyi mengamati Hao Chen yang saat ini seluruh tubuhnya terus memancarkan cahaya emas yang badas. Waktu pun terus berlalu saat Hao Chen yang saat ini masih terus dalam mode diamnya, yang pada dasarnya setelah beberapa menit kemudian ia pada akhirnya tiba-tiba melangkah dengan tubuhnya dikelilingi oleh kabut tebal yang menyebar saat ia mengangkat pedang cahaya di tangannya. Serta pada saat yang sama, semburan putih perlahan menyala keluar dari pedangnya dan dalam waktu satu tarikan napas, pedang cahayanya sudah berubah menjadi putih. Sehingga pada saat yang sama, setelah perubahan terjadi pada pedang cahayanya, tatapan Hao Chen segera mengarah ke arah salah satu pilar saat ia melihat serta merasa bahwa pilar yang ditunjuknya itu merupakan tempat bersembunyinya Xing Xuan. Dan saat Hao Chen masih menunjuk ke arah salah satu pilar yang menurutnya tempat bersembunyinya Xing Xuan yang saat ini masih ngumpet santuy pun segera menghela napas lega serta tertawa ngakak saat ia melihat ketululan Hao Chen yang menunjuk salah satu pilar yang bukan tempat bersembunyinya. Sehingga pada saat yang sama, setelah menghela napas lega dengan ketululan Hao Chen, Xing Xuan tampaknya merencanakan sesuatu di dalam hatinya, yang pada dasarnya saat ia masih memikirkan rencana ini, ia melihat pedang cahaya di tangan Hao Chen dengan energi badas cahaya putih akhirnya terbang. Tetapi pada saat yang sama, saat pedang cahaya itu terbang keluar, Xing Xuan segera terkejut terheran-heran saat ia melihat bahwa meskipun Hao Chen melihat ke arah pilar lain, ujung cahayanya yang diarahkannya secara mengejutkan tepat menuju ke arah pilarnya. Sontak ini membuat panik Xing Xuan saat kedua kakinya langsung mengerahkan kekuatan untuk bergerak pergi dari pilar batu yang ditempatinya saat ini dengan maksud untuk menghindari serangan dari Hao Chen. Namun tepat baru saja ia akan menghindar, pada saat ini mata Hao Chen tiba-tiba memancarkan cahaya cerah saat dengan serangan pamungkasnya ia segera terbang serta menyerang ke arah Xing Xuan.
Setelah terkena serangan badas dari Hao Chen, tubuh Xing Xuan langsung terpental cukup jauh saat kesuraman segera terpancar di wajahnya dengan keringat dingin yang terus mengucur di tubuhnya, sehingga pada saat yang sama dengan ketakutan dan kegugupan di wajahnya saat ini, ia pada akhirnya mengakui kekalahannya dengan Hao Chen. Saat wasit yang melihat bahwa Xing Xuan telah menyerah, segera menyatakan bahwa pemenang pertandingan pertama di grup 2 ini adalah Hao Chen. Dan setelah Hao Chen berhasil memenangkan pertandingan pertamanya di kompetisi pemburu iblis di grup 2, kini kita akan disajikan pertandingan kedua yang tidak kalah serunya seperti baku hantam Hao Chen dengan mempertemukan Lin Xin dari kuil penyihir melawan Sima Xian, si pria berkepala pelontos dari kuil pendeta. Sehingga pada saat yang sama, setelah pengawas pertandingan menyebutkan nama mereka berdua untuk memasuki arena baku hantam, Lin Xin serta Sima Xian yang saat ini memegang tongkat saktinya segera berjalan memasuki arena baku hantam. Serta pada saat yang sama, setelah melihat Lin Xin dan Sima Xian masing-masing sudah memasuki arena baku hantam, pengawas pertandingan segera mengumumkan peraturan pertandingan, yang mana dikarenakan prajurit dari kuil pendeta tidak pandai baku hantam, pengawas pertandingan mengatakan bahwa jika Sima Xian dapat berhasil bertahan selama 10 menit saja dari gempuran serangan Lin Xin selama pertandingan berlangsung, ia akan dianggap sebagai pemenang dalam pertandingan ini. Sehingga pada saat yang sama, setelah pengawas pertandingan mengumumkan peraturan ini, pertandingan grup 2 antara Lin Xin dan Sima Xian pun akhirnya dimulai, yang pada dasarnya setelah pertandingan dimulai, Lin Xin menghadap ke arah Sima Xian dengan menunjukkan senyum tampan di wajahnya saat ia memberitahu Sima Xian bahwa ia merupakan prajurit peringkat 1 di kuil penyihir. Serta pada saat yang sama, dengan kesombongan dan keangkuhannya, ia juga menyuruh pria berkepala pelontos ini untuk menyerah sajalah atau aku nih pemenangnya dalam pertandingan ini. Sehingga pada saat yang sama, Sima Xian yang mendengar baceritan dari Lin Xin ini pun langsung marah saat dengan tongkat saktinya yang memancarkan cahaya emas, ia langsung menyerbu ke arah Lin Xin. Tetapi pada saat yang sama, Lin Xin yang melihat ini segera mengangkat tangannya saat esensi api yang segera berubah bentuk menjadi kristal awan api segera muncul serta melindunginya sebagai tameng. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 34 yang baru tayang Kamis ini. Nah, akhir kata saya ucapkan bye-bye.